Sekali waktu di dalam Sahih Muslim, di peperangan Khandaq, kaum muslimin dikepung hampir sebulan, kekurangan makan. Nabi sampai mengganjal 3 batu di perutnya. Kemudian seorang sahabat datang kepada Nabi, dia lihat Nabi dalam keadaan begitu lapar karena kekurangan makanan akibat dikepung oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, orang-orang kafir suku Ghatafan. Semuanya berkumpul memusuhi orang Islam. Kemudian sahabat ini tidak tega melihat Nabi, dia pulang ke rumah, dia tanya istrinya, ada makanan? Ada kambing 1 yang kecil, serantang tepung lah begitu. Ada sisa tepung, masaklah, nanti aku mau ajak Nabi makan. Kemudian bininya, dia memotong kambing itu, dia masak dan semuanya. Kemudian dia balik, dia bisikin nama Nabi, ya Rasulullah, aku punya makanan di rumah. Datanglah ke rumahku bersama beberapa sahabat. 4-5 orang deh begitu kira-kira kalau kita, karena cukup makanan untuk 4-5 orang. Kemudian Nabi mengatakan, hei kaum muslimin, kita diundang di rumah sahabat kita untuk makan. Datanglah 1000 orang. Ikhwan kiram rahimakumullah, 1000 orang datang ke rumahnya. Sampai dia balik, istrinya nanya, kamu gak bilang sama Nabi makanannya cuma segini? Kita kan kalau ngundang ada hajatan, kita hitung orangnya. Porsinya 100 orang, 200 orang, kita mau tahlilan, kita mau hatam, kita mau sedekah, kita mau walimah, selalu kita hitung. 1000 orang datang makanan untuk 5 orang. Nabi mengatakan, jangan kau buka itu, tutup penggorengan itu sampai aku datang. Kemudian dibaca ayat Nabi. Nabi memohon kepada Allah memberikan keberkahan kepada makanan itu. Makanan yang didoakan oleh Nabi akan keberkahan. Kemudian Allah mengijabah makanan itu menjadi berkah. Maka 1000 orang itu bisa makan. Masuk 5 orang, keluar kenyang, keluar lagi, masuk 5 lagi, keluar kenyang lagi, masuk 5 lagi, sampai bersisa. Itulah kalau sesuatu menjadi berkah. Syukur-syukur kalau banyak, tapi yang sedikit, rezeki yang sedikit, kalau barokah, cukup untuk membesarkan anak, cukup untuk mendidik anak, cukup untuk kita makan, cukup untuk mensehatkan tubuh kita semuanya. Ikhwan kiram, banyak sekali kisah-kisah tentang keberkahan yang diberkahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika peperangan Tabuk, kaum muslimin kehabisan makanan, Nabi suruh kumpulkan, jangan potong itu onta, nanti kita nggak bisa pulang. Tabuk itu jauhnya 1000 kilometer dari kota Madinah. Kita nggak bisa pulang kalau nggak ada onta. Kalau ontanya dipotong buat makan, kaum muslimin kehabisan makanan. Nabi bilang, gelar itu kain, kumpulkan makanan yang aku punya, yang kalian punya semua, kumpulkan semua. Ada yang punya gandum sedikit, ada yang punya daging sedikit, ada yang punya roti sedikit, dikumpulkan semua, didoakan sama Nabi akan keberkahan. Kemudian mereka mengambilnya, semuanya bisa mengambilnya dan masih bersisa. Itu tanda-tanda satu keberkahan. Nah, ikhwan kiram, kalau waktu barokah, kalau tempat itu barokah, kalau ada manusia yang penuh barokah, jangan kita hilangkan kesempatan itu. Jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah di masjid, habis qiyamul lail antum. Turun rahmat banyak di situ. Jangan tinggalkan kalau dalam satu majelis banyak orang soleh, kiai-kiai yang soleh, guru-guru yang soleh. Jangan tidak hadir, berdoa bersama mereka, duduk bersama mereka. Itu mendatangkan rahmat Allah yang banyak. Itulah kalau sesuatu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak kisah-kisah yang panjang, tapi mudah-mudahan yang singkat ini
bisa memberi manfaat supaya ibadah-ibadah kita, amal-amal soleh kita jauh lebih mendatangkan pahala yang besar, karena kita tahu di mana tempat yang barokah, di mana waktu yang barokah, dengan siapa berkumpul dengan orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.